Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini alhamdulillah kelihatannya para peserta didik sudah masuk 100%. Namun maaf, ini harus betul-betul diperhatikan protokol kesehatan. Tolong ini diperhatikan, bukan dalam pelajaran PKN saja, tapi di seluruh pelajaran harus diperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan alhamdulillah sekarang udah betul-betul dilakukan secara profesional, dan insya Allah pada kesempatan ini pula akan menyampaikan bab pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Tujuan pembelajaran bab ini, setelah mempelajari materi nanti, ini kalian diharapkan dapat mampu mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian menganalisis kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian mengidentifikasi kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menyajikan hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Itu barangkali tujuan daripada pembelajaran bab ini. Baiklah, kita lanjutkan pada sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Konsep kekuasaan merupakan suatu hal yang tidak asing di telinga kita. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Konsep kekuasaan terdapat dalam berbagai kehidupan, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bahkan dalam suatu negara. Berikut ini akan dibahas mengenai kekuasaan negara. 1. Jenis-jenis kekuasaan negara. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk mengambil atau membuat, untuk membuat ataupun membentuk undang-undang. Itu adalah kekuasaan legislatif. Kemudian kekuasaan eksekutif. Ini merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, di mana merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang mengungkapkan pendapatnya mengenai kekuasaan negara. Tokoh tersebut adalah Montesquieu. Menurut kekuasaan negara menurutnya dapat dibagi menjadi 3 jenis juga. Di antaranya A. Kekuasaan legislatif, yaitu merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif,
merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif. Ini kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang disampaikan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang sifatnya berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Teori dari Montesquieu ini dinamakan trias politica. Yang kedua, konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Mengapa harus ada pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan ketatanegaraan? Nah, pemisahan dan pembagian kekuasaan diperlukan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu orang saja dan tidak terjadi pengelolaan sistem pemerintahan secara absolut atau otoriter. Penerapan pembagian kekuasaan Indonesia terdiri dari dua bagian. Awas, terdiri dari dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, nanti kita lanjutkan dalam waktu minggu yang akan datang. Nah, ini barangkali untuk silahkan kalian untuk mengkaji apa yang saya sampaikan. Nanti dibuka masing-masing buku yang ada di rumah, dengan nanti akan di WA-kan soal-soal sebagai latihan untuk pemantapan kalian. Mungkin dibuka nanti di WA cuma 5 soal saja, ya, soal yang insya Allah tidak mungkin soalnya beranak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.